Untuk Sobat Sweet Friends pencinta kebaikan, terima kasih sudah mampir ke channel Bunda Mai IBN. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channelnya agar saya lebih bersemangat memberikan info-info menarik lainnya. Sobat, di video kali ini saya akan membahas mengenai 5 hal yang perlu dipertimbangkan sebelum meluapkan amarah. Kita tahan dulu. Rasa marah memang kadang sulit ditahan. Perlu tingkat kesabaran tinggi dan kesadaran bahwa meluapkan emosi secara serampangan akan berakibat buruk. Kamu harus menemukan hal yang bisa menahanmu melalui badai emosi yang melanda. Ada beberapa pertimbangan yang harus berlebih dahulu, harus kita pikirkan sebelum kamu marah. Yang pertama, saat sedang marah, pikiranmu dalam keadaan tidak jernih. Kamu pasti pernah merasakan ketika kamu tahu bahwa menahan emosi itu baik untuk kedua orang yang sedang berselisih. Tapi, ego dimiliki kadang membuat kamu menempuh jalan keluar yang tidak logis. Seperti memikirkan cara terbaik bagaimana meluapkan emosi negatif yang dimiliki kepada seseorang yang menyakitimu. Perlu kesadaran bahwa ketika marah, otak kamu kadang bisa berpikir tidak rasional. Buatlah suatu batasan pada dirimu ketika sedang marah, agar sewaktu-waktu jika emosi sudah memuncak dan mencapai batas yang kau miliki, dan memikirkan segala jalan keluar termasuk mundur sementara dari situasi yang membuat kamu marah adalah jalan yang terbaik. Yang kedua adalah meluapkan emosi saat dendam merupakan hal yang sia-sia. Emosi tidak hanya datang saat masa kini, di mana kita sedang berinteraksi dengan orang lain. Emosi juga muncul akibat dendam masa lalu yang belum tuntas. Meski sakit, agaknya ya sia-sia jika kamu terus memikirkan dendam yang berpotensi menimbulkan hal negatif lain jika kita melampiaskannya. Dengan terus berharap seseorang yang menyakiti kamu akan mendapatkan ganjaran dari segala apa yang dia perbuat, maka kamu secara tidak langsung memperbolehkan dia untuk kembali menyakiti kamu. Kadang cara terbaik untuk balas dendam adalah dengan menjadi seseorang yang lebih baik daripada mereka yang menyakiti kamu. Yang ketiga, marah kadang datang dari sifat yang mudah tersinggung. Ketika mudah marah, penyebabnya terkadang adalah sifat kamu yang mudah tersinggung. Meski orang yang dianggap menyakiti hati kamu tidak berniat untuk melakukan hal demikian, perasaan kamu yang mudah jatuh ke dalam prasangka mudah tersulut emosinya. Cara terbaik untuk menjauhi hal ini adalah dengan memikirkan juga apa yang orang lain rasakan. Contoh yang simpel adalah ketika ada orang lain yang merebut antrian kamu ke suatu supermarket. Meski keinginan untuk marah itu sangat tinggi, cobalah untuk berpikir dari sudut pandang yang lain dan utamakan tindakan persuasif. Berpikir positif, mungkin orang yang merebut antrian kamu telah melakukannya secara tidak sengaja karena terus memikirkan kejadian buruk yang dialami. Dia menjadi tidak sadar akan kehadiran kamu. Cobalah dengan tenang berbicara kepada dia untuk meluruskan hal yang terjadi. Strategi ini lebih mudah daripada meluapkan amarah secara emosional. Yang keempat, menahan amarah jika membebaskan kamu dari penyesalan. Beberapa kali kamu marah terhadap seseorang secara tidak rasional dan tidak meminta maaf karena perbuatanmu. Banyak dari kita yang merasa menyesal setelah meluapkan amarah dan tidak berani meminta maaf. Meski kehidupan terus berlanjut, dendam yang ditimbulkan akibat perbuatan kamu akan selalu ada. Ada banyak kata-kata terbaik untuk memuji orang lain. Sebaliknya, ada juga kata-kata terbaik untuk menyakiti hati seseorang. Ketika marah, kesempatan menciptakan kata-kata terbaik untuk menyakiti orang lain sangat tinggi. Untuk menghindari penyesalan di akhir, cobalah merenungkan ide ini dengan hati. Yang kelima, mencari pembenaran akan rasa amarah yang kamu miliki adalah hal yang sulit. Amarah kadang hal yang dibenarkan untuk dilakukan. Contohnya, ketika dalam situasi kritis yang mempertaruhkan nyawanya. Mencoba sabar dan mencari tahu sumber permasalahan adalah hal yang tidak bijak untuk dilakukan. Kita bisa marah karena banyak hal, tetapi mencari pembenaran atas perbuatan itu sangatlah sulit. Marah adalah hal yang wajib dilakukan pada waktu tertentu. Tapi mencari kapan waktu yang tepat dan dengan seseorang seperti hal yang kamu harus marah adalah hal mustahil dilakukan. Daripada mencari waktu yang tepat untuk marah, malah akan menambah rasa frustasi kamu. Coba carilah cara untuk meredakan emosi kamu yang meluap-luap. Itulah beberapa hal yang harus dipertimbangkan secara matang sebelum kamu marah.
Karena rasa marah merupakan hal yang wajar untuk dirasakan. Tapi hal itu tidak bisa menjadi alasan bagi kamu untuk marah dan menyakiti orang lain. Baiklah sobat, sebelum video ini berakhir, please jangan lupa subscribe channelnya, nyalakan lonceng video ini agar mendapatkan notifikasi update video dari Bunda Mai IBN. Semoga video ini memberikan pengetahuan yang bermanfaat ya. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye bye.